Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Yutari dari kelas PIM dengan NIM 201190436. Di sini saya dari IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memenuhi tugas dari matkul Kapital Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ferry Diantoro. Beliau memberikan tema untuk kelompok 1, yaitu kebijakan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Nah, di sini saya akan mengambil judul dari tema tersebut, yaitu penerapan kebijakan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di masa pandemi. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Pada dasarnya, pendidikan Islam dalam berbagai tingkatannya mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan ini disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan undang-undang tersebut, pendidikan Islam sebagai subpendidikan nasional semakin mantap baik pada lembaga pendidikan maupun keagamaan. Dalam perumusan kebijakan baru seharusnya harus dilalui dengan melalui tahapan yang dikemukakan oleh Haddad dan Dembski, yaitu menganalisis situasi yang terjadi, membuat beberapa pilihan kebijakan, mengevaluasi pilihan kebijakan, membuat keputusan tentang pendidikan, merencanakan penerapan kebijakan, menilai dampak penerapan kebijakan, dan terakhir menentukan siklus kebijakan selanjutnya. Dalam hal ini muncullah kebijakan baru dalam pendidikan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu penerapan physical distancing sangat berdampak pada aspek pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama itu mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi pandemi ini, yaitu dengan 1. E-learning madrasah dimulai sejak awal Maret 2020. Kemudian buku digital madrasah berisi koleksi buku pembelajaran madrasah secara daring. Selanjutnya penyusunan rencana pembelajaran pada masa pandemi ini. Kemudian belajar di rumah dengan pembelajaran jarak jauh, daring atau luring. Kebijakan pembelajaran jarak jauh itu menjadi sebuah tantangan baru bagi peserta didik maupun pendidik maupun orang tua. Tantangan, dampak, dan hambatan itu menambahkan tantangan baru dunia pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran daring bukan tanpa masalah. Di beberapa negara dilaporkan bahwa mereka yang mengadopsi pembelajaran daring itu rata-rata manfaatnya sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang diharapkan, yaitu masalah jaringan, kurangnya pelatihan, dan kurangnya kesadaran dinyatakan sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pendidik maupun peserta didik. Jika peserta didik itu tantangannya itu berupa masalah jaringan, bahkan kuota, dan khususnya untuk peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi, dan ketakutan, ketidakpahaman akan materi pembelajaran yang disampaikan sekarang ini. Pandemi ini juga sangat berdampak untuk seluruh sektor di Indonesia, baik sosial, ekonomi, politik. Pokok permasalahan bagi peserta didik bermuara pada perubahan lingkungan pembelajaran dari offline ke online, sehingga dibutuhkan hal-hal yang menarik untuk belajar online. Dampak selanjutnya terletak pada tenaga pengajar atau guru. Sebagai pendidik tentunya memiliki tanggung jawab terhadap proses pembelajaran peserta didiknya. Yaitu dampak selanjutnya dirasakan oleh orang tua, karena kan tidak semuanya itu mempunyai alat-alat untuk seperti komputer, bahkan handphone itu mereka mau tidak mau membeli baru handphone tersebut. Solusi dari hal tersebut itu, dari kendala adanya pembelajaran jauh itu di sini menjelaskan terlebih dahulu solusi menanggulangi problematika pendidikan Islam. Misalnya tersebut yaitu
Pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan dan tanggung jawab. Kemudian program pendidikan harus diperbaharui, dibangun kembali atau dimodernisasi sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan kepadanya. Intinya itu solusi pokoknya adalah secularization, yaitu industrialisasi sebuah masyarakat yang berarti diferensiasi fungsional dari struktur sosial dan sistem keagamannya. Ada beberapa hal yang dicoba oleh pendidik agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan menjadi lebih menarik, yaitu tampilan video atau gambaran yang bisa diambil atau dicari lewat internet akan menjadi penjelas dan alat bantu. Kemudian menggunakan aplikasi seperti Meeting Room atau Google Room atau Zoom yang sebenarnya itu tidak menghemat data ya. Terus kemudian pemaparan materi pembelajaran, serasa tanggung jawab terhadap pendidikan dan tidak memberi tugas berlebihan. Ada juga sebagai rekomendasi ke depan yang dibutuhkan adalah kemitraan publik dan banyak pihak yang berkelanjutan. Dibutuhkannya ada komunikasi, kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik. Kompetensi guru itu menjadi penentu utama keberhasilan proses pembelajaran daring sehingga mereka harus terus memperkaya kompetensi dan keterampilan dan didukung oleh kebijakan sekolah yang mendorong mereka terus untuk belajar. Beban belajar peserta didik harus logis dan terukur. Beban belajar peserta didik tentunya harus diperhitungkan, terukur baik secara materi maupun waktu. Hal ini yang tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran daring ke depan adalah adanya kurikulum yang fleksibel dan siap menghadapi pandemi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.